Wa in aduka, bagaimana adab kita dengan musuh kita? Dengan musuh pun ada adab rupanya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa in, dan jika dia adalah wa in aduka dan jika musuh engkau, bagaimana adab dengan musuh kita? Fala tuqabiluhum bil adawah, jangan melayani dia dengan permusuhan. Maksudnya jangan menghadap dia dengan menganggap dia sebagai musuh. Jadi bagaimana? Anggap saja dia sebagai teman biasa. Jangan dengan permusuhan. Itu dengan musuh. Jadi belum kita lagi berkelahi, belum kita lagi berperang dengan dia, dia sudah kalah. Kenapa? Karena adab yang kita nampakkan ke dia, kita tidak merasa dia sebagai musuh kita. Ini susah nih melawan orang yang seperti ini. Tapi kalau dari awal kita sudah menampakkan diri kita membenci dia, dari awal kita sudah menampakkan bahwa kita akan bermusuhan dengan dia, itu justru mudah dia untuk mengalahkan kita. Tapi baru berjumpa, baru kita sudah menganggap dia bagian daripada kita. Apa kata Imam Ghazali? Fa innaka la tatiqus sabr, maka sesungguhnya engkau tidak akan sanggup engkau sabar di atas melayani mereka. Kalau kita menganggap musuh tu sebagai musuh, atau kita melayani musuh itu sebagai permusuhan, maka kita takkan bisa sabar untuk menghadapi mereka. Maka oleh karena itu anggap saja dia teman. Nampak buruk perangainya dah, bisa kita sabar. Tapi kalaulah musuh, emosi kita dibuatnya. Kalau kita tak sabar menghadapi dia, fayadhabu dinuk, maka hilanglah agama kita. Ya tentu carut marut keluar nanti lagi. Dia carut marut, kita pun carut marut. Pokoknya sadalahnya yang dia sabitnya itu pula yang kita sabit. Anjing apa segala macam, itu akan kita ucapkan juga. Kenapa? Karena kita bagaimana melawan dia, karena kita hilang kesabaran kita. Kalau sudah hilang agama kita dalam permusuhan dengan mereka, wa yatulu unaik, dan engkau selama-lamanya pasti memikirkan masalah dengan mereka. Itu dia. Jadi kalau awak menganggap orang tu musuh awak, pasti lama awak memikirkan ini. Akhirnya ya susah sendiri kita. Biarlah mereka yang susah musuh tu dengan kita. Inyo jahit kawak awak tetap jua elok je inyo. Inyo nak menjerumuskan kita, kita tetap berbaik dengan dia. Luar biasa ini. Ini memang akhlaknya Rasulullah SAW. Akhirnya musuh bingung, apalah cara melawan yang kata musuh. Wala taskun ilaihim fi hali, dan janganlah kamu senang, janganlah kamu diam di hadapan mereka, di sisi mereka, pada ketika memuliakan mereka akan engkau. Maksudnya ketika memuliakan kita, jangan kita berharap betul dia akan memuliakan kita. Kalaupun dia memuliakan kita, jangan kita terbuai. Begitu maksudnya. Musuh memuliakan kita, selama kunyo berbantah dengan kita, berkelahi dengan kita, di belakang kita kita diburukkannya, cukuplah. Tapi di depan kita dimuliakannya. Mak syanu tu elok, engkau mengelok, padahal dia musuh kita. Jangan terbuai, kata Imam Ghazali. Wa thana'uhum 'alaika, dan pujian mereka terhadap engkau, fi wajhika, di hadapan engkau, dan di depan engkau dan di hadapan engkau. Mawaddatan laka, dia wa izharahum, menampakkan mereka akan cinta mereka kepada engkau. Jangan engkau terbuai, kata Imam Ghazali. Fa innaka in talabtal haqiqata dzalik la tajid fi mi'ata wahid. Imam Ghazali sendiri mengatakan, maka sesungguhnya jika engkau mengkehendaki yang sedemikian, awak ingin musuh tu memuji kita, awak ingin musuh tadi menghormati kita, maka tidak akan engkau dapat. Mungkin daripada 100 orang, mungkin cuma satu kasus yang ada engkau jumpai. Jadi kesimpulannya sedikit ini apa? Kalau kita berjumpa dengan musuh kita, jangan nampakkan kita memusuhi dia. Biasa saja. Biasa saja. Kita jumpa dengan dia, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Biasa saja, jangan anggap musuh.
Dan kata Imam Ghazali, jangan berharap dia memuji kita. Dia kalau kita berharap dengan pujiannya, berarti kita kalah. Tak dipujinya dan tak pajar tu dah, otomatis nanti sumpah serapah kita keluar. Ketiga, kata Imam Ghazali, kalau seandainya keluar pujian-pujian daripada dia, jangan engkau cepat terbuai, kata Imam Ghazali. Dan karena itu tidak ada yang asli pujian dari musuh itu. Kalaupun ada, kata Imam Ghazali, 100 kasus mungkin 1 kasus yang benar. Maksudnya dari 100 orang yang bercokak, yang berbantah, yang berkelahi, yang musuh tu memuji musuh cuma 1 lah mungkin. Begitu. Memang luar biasa ni. Tapi tak juga kita pernah masa ada musuh memuji kita, nak ke mungkin. Tapi entah je lah ya, mungkin ada keinginan dia mungkin. Wala tatma', dan jangan engkau tamak. Tamak ini engkau rakus. Janganlah engkau terlampau menginginkan bahawa baik dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan bahawa dia akan memuji engkau. Jangan engkau harapkan itu. Dan kata Imam Ghazali, wala tata'ajjab, dan jangan pula engkau heran bahawa dia akan membuka aib engkau ketika engkau tidak ada bersamanya. Jadi kalau ada orang bercerita ke awak umpamanya, si anu memuji kita, kita punya musuh di depan kita, dipujinya kita, engkau memang orang taat, engkau luar biasa saleh, hadir di majlis ilmu, engkau orangnya tajir, pemurah, engkau sering bersedekah, kata musuh tadi. Setelah itu terdengar kita, besoknya ada orang mengatakan, si fulan dia membuat ghibah tadi, si fulan mengatakan engkau begini. Fala tata'ajjab, jangan heran. Kenapa? Dari awal Imam Ghazali mengatakan jangan terbuai dengan pujian musuh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wala taghdab minhu, jangan engkau heran dia akan menfitnahnya engkau, dan jangan pula engkau marah kepadanya. Jadi kalau ada musuh memfitnah kita, dah santai saja, biasa saja, karena dia memang musuh kita. Tapi kalau teman yang memfitnah kita tu baru harus ada marah di kita. Tapi memang musuh, bukti musuhnya dari dulu dia tak suka dengan kita, dan dia memang tak pernah berteman dengan kita, itu mesti kita harus marah. Fa innaka insafta wajadta min nafsika mathalu dhalik hatta fi asdiqauka. Tapi kalau engkau mau insaf, kata Imam Ghazali, insaf ini kalau kita mau sadar pula, ni Imam Ghazali mencoba ke diri kita lagi. Dan apabila engkau mau insaf ini engkau mau sadar pula, maka apa yang diperoleh oleh musuhmu itu juga ada pada dirimu. Faham tak kira-kira? Awak, menurut awak musuh tadi kurang hajar kepada kita. Menurut kita musuh kurang hajar kepada kita. Tapi kalau kita insaf ni kalau kita mau merenung sedikit, perangai kurang hajar di musuh itu ke kita, itu juga ada di kita. Faham kira-kira? Kalau tak faham, mudah-mudahan Allah beri pemahaman. Kita beranggapan musuh tadi pasti musuh lebih jelek daripada kita. Menurut kita pasti musuh tu lebih kejam daripada kita menurut kita. Kata Imam Ghazali, lau ansafta, tapi kalau engkau sadar, kata Imam Ghazali, sifat buruk yang ada di musuh itu juga ada pada diri engkau. Begitu dia. Maka oleh karena itu ada sebuah ungkapan kalimat, sekali-kali engkau renungkanlah ucapan yang keluar daripada mulut musuhmu. La'alla, bisa jadi ucapan yang sekian banyak jelek terhadap dirimu, dan itu benar ada pada dirimu. Jadi umpamanya sabui ada musuh, kita berkelahi dengan musuh, wa'ang modeko kata musuh. Musuh memfitnah kita, ya mungkin engkau begini, engkau bajingan, engkau kurang ajar, engkau begini, engkau makan hal haram, begini. Sudah itu tu tiba di rumah, perlu kita renungkan, kata si Anun tu mungkin ia ada benarnya. Penting itu.
Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Lau ansafta, kalau kita mau sejenak tarik diri, begitulah dia, atau merenungkan diri kita, wajadta min nafsika masalah dzalik, maka engkau akan mendapati diri engkau semisal daripada musuh engkau. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya tak boleh buat buruk sangka kepada musuh lagi dah. Nak berbaik sangka saja kita. Begitu dia. Makanya jangan dengan permusuhan, kata Imam Ghazali. Pas waktu sebut je kawan tadi, jangan dengan permusuhan. Masya Allah. Ini baginda Nabi SAW ini. Dilempar Nabi dengan batu sampai berdarah, berdarah gusi baginda Nabi, diludahi Nabi, dilempar pula Nabi dengan kotoran, apalagi dihimpit Nabi dengan batu besar ketika Nabi salat. Apalagi yang dilakukan ketika Nabi berjumpa dengan musuh, tidak pernah Nabi melihatkan permusuhan. Buktinya dengar Nabi dia sakit, diantar Nabi kurma. Itu luar biasa. Siapa bisa ada awak macam tu? Ada awak umpamanya di antara kita ni dihina oleh musuh, terdengar kita musuh tu sakit, awak doakannya capek mati atau awak antarkan kurma untuknya? Ustaz, si anu sakit le, terang ada Ustaz. Si anu tu dia. Oh, dialah nak apa dah. Ni Ustaz tadi dia hatinya capek lah mati ndaan. Mengganggu. Macam mana nak cepat nak mati? Itu akidahnya, akhlaknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diingatnya oleh Nabi, tapi Nabi ingat, sahabat Nabi tak ingat. Nabi sudah melupakan, sahabat ingat. Maka kata Imam Ghazali, fa in insafta, jika kita mau merenung sejenak, maka akan kita dapati bahawa diri kita ini betul ada seperti yang ada pada musuh itu. Hatta fi asdiqaika, sampai kepada teman-teman engkau pun, wa aqaribuka, dan kepada kerabat engkau. Kejahatan kita tu pernah kita lakukan kepada kawan, kejahatan kita pernah kita lakukan kepada keluarga, bahkan kejahatan yang pernah kita lakukan itu pernah kita lakukan kepada ustaz kita, ustazuka, kata Imam Ghazali ini, kepada guru kita. Ya mungkin adalah. Dan bahkan kepada dua ibu bapa kita. Ada kadang ke kawan kita melakukan kejahatan, kadang ke teman kita, kadang ke keluarga, kadang ke guru, kadang ke dua ibu bapa. Maka fa innaka, maka jika engkau mengingat akan sedemikian itu, fil ghibati mimma la tushafihi faqta' ta'muka an malihim. Kalau sudah begitu, maka tidak ada yang harus kita putuskan hubungan kita daripada mereka. Jadi ingat pula awak macam ini aja nya. Kita kikir pula. Awak mungkin musuh tadi sering menggunjingkan kita di belakang. Awak mungkin pernah juga menggunjingkannya di belakang. Maka tidak harus kita membalas kekejaman dengan kekejaman. Maka oleh karena itu kata Imam Ghazali, fa inna tami' fil aktsaril khaib fil mal wa huwa zalil. Maka oleh karena itu putuskanlah daripada keinginan engkau daripada harta mereka, maksudnya merampas harta musuh dan mencari kegagahan di hadapan musuh dan meminta pertolongan kepada musuh. Fa innaka ta'mid fil aktsar khaibum fil mal. Maka sesungguhnya hal yang sedemikian itu justru membuat engkau zalil, akan hina, la mahalatan fihi, dan itu pun tidak akan mustahil engkau akan bisa menjadi hina. Habis. Wa iza sa'alta, jadi kepada musuh bagaimana akhlak kita kepada musuh? Jangan nampakkan permusuhan, biasa saja. Musuhnya maksud di sini siapa? Musuh maksudnya di sini ya orang kafir, bukan kaum muslimin. Orang kafir maksudnya permusuhan itu. Kalau muslimin bukan apa? Kaum muslimin bukan musuh. Tak boleh kita mengatakan kaum muslimin musuh. Ya, yang musuh di sana adalah orang kafir. Jadi kepada orang kafir jangan nampakkan kita benci kepadanya. Nampakkan biasa saja. Kadang
kapan perlu duduk kita di dekatnya. Atau mungkin ketika naik bis, ketika naik bis penuh seluruhnya, ada orang kafir, orang tua naik, kita silahkan dia duduk. Orang kafir yang sudah tua usianya, silahkan dia duduk, kita berdiri. Kita nampakkan mahabbah kita. Begitu caranya. Pembahasan berikutnya, wa iza sa'alta wahidan, dan apabila ada yang meminta kepada engkau akan hajat, wa iza sa'alta, dan apabila sa'alta meminta akan engkau, meminta oleh engkau wahidan akan satu hajatan, akan sebuah hajat, hajat faqadaha, kemudian ditunaikan olehnya. Maksudnya kita meminta hajat kepada seseorang, tolong ini ada hajat saya ini, kemudian ditunaikan oleh orang ini. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, fashkurullah ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ala qada hajatika, di atas qada hajat kita. Jadi kalau ada kita minta tolong ke orang, Pak tolong anda ada masalah macam ni, dibantunya kita, syukurlah. Apa yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kata Nabi SAW apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka mestinya kita mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau seandainya dia tidak menunaikan hajat kita? Awak minta tolong ke orang, Pak tolong cek ya Pak, kata kita ke orang, begini. Kemudian orang tadi tidak menolong kita, bagaimana? Wa in kasara fala tu'atibu, maka apabila dia tidak menunaikan hajatmu, maka jangan kamu caci akannya orang. Awak minta tolong ke orang, Pak saya ni ada anak saya nak masuk kuliah ni, tapi syaratnya begini. Bapak karena dinas di kampus itu, tolonglah anak saya Pak. Tiba-tiba bapak ni bilang, deh saya tak bisa menolongnya, kata bapak ini. Fala tu'aqib, dan jangan kita caci dia, biarlah sabar saja kita. Wala tashki, dan jangan pula kita mengadu kepada orang tentang kejelekan dia. Nak musianu tu menolong pada inyo dulu menyengolahkan ayah dan amak dan dulu menyengolah ninyo, kini dan minta tolong ke inyo nak amun. Jangan, kata Imam Ghazali. Kau memang penyakit awak dia sabit Imam Ghazali. Kau awak kan model itu tu kan. Kurang ajarnya kalau ndak dia ayah dan tuan ndak kan duit inyo sekeluarga tu. Kini awak minta tolong nak amun itu tu. Ya kan kita tu kan? Iyo je lah. Jangan tu dulu orang lain. Imam Ghazali letak bayang ninyo tu. Apabila apabila hajat kita ditolong oleh orang, kita minta tolong ke orang, ditolongnya kita cukup dengan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi ketika kita minta tolong kepada orang, orang tak mau menolong, fala ta'atibu, dan jangan kita hina dia, dan jangan pula kita ceritakan dia kepada orang lain. Jangan. Kenapa? Fatasirul uduwatan lahum, kalau seandainya awak menceritakannya ke orang lain dan inyo tahu, maka jadilah dia musuh kita. Inyo bermusuhnya jawab leh. Maka hati-hati. Kadang memang tanpa kita sadari, kita pun kadang tahu macam itu juga, kita kadang tahu. Ondeh si anu tu gini. Si anu tu lalu lupa kacang ke kulit tu kata ni. Kan ada istilah-istilah orang kita kan itu tu. Wa kun kal mu'min, jadilah kamu seperti seorang mukmin. Yatlubul ma'adzir, yang meminta seperti mukmin, yang meminta akan ma'adzir. Ya, wa kun kal mu'min, dan jadilah kamu seperti mukmin yang meminta ya al ma'adzir. Dan ma'adzir ni daripada uzur. Wa illa takun kal munafiq. Jadi mesti kita seorang mukmin, mungkin kita minta tolong ke dia, dia tak bisa tu mungkin karena ada uzurnya. Ke situ dulu. Mungkin dia ada uzurnya. Wa illa takun kal munafiq. Ya, kalau ndak kalian seorang mukmin, maka kalian bisa jadi seorang munafik, kata Imam Ghazali. Yatlubul uyub, yang kalian cari adalah aibnya orang.
minta tolong ke orang. Tak ni orang menolong kita dah. Kita cari aibnya. Apa aibnya? Begini. Wakul, dan katakanlah kepada diri engkau. Maksudnya kepada kita apa? La'allahu qasrul li'udhrillahu lam attali' alaih. Katakan kepada diri kita, mungkin inyo tak bisa menolong kita, mungkin karena ada uzur. Apa uzurnya? Mungkin nyo sibuk, atau mungkin begini. Harus husnuzan kita. Itu dia. Jadi sampai situ dulu. Apa tadi? Apabila kita meminta tolong kepada orang dan dibantunya kita, maka bersyukur kepada Allah. Pertama. Kedua, apabila kita minta tolong kepada orang dan dia tidak bisa membantu kita, maka jangan kita hina dia dan jangan kita ceritakan dia kepada orang lain. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan dia adalah musuh kita. Maka kata Imam Ghazali, jadilah kita sebagai seorang mukmin, mungkin keinginan kita tadi dia tidak bisa melakukan karena dia ada uzurnya. Gitu dia. Pasti kita kan ada kadang hajat kita kepada orang, kadang ada. Mungkinnya tak bisa. Buat telefonnya, tolong bisa bantu. Ngapa ustaznya? Buka ban mobil memasangnya tak pandai ni. Tak bisa tu ustaz. Mungkin ni sedang dia apa? Berarti husnuzan lah kita. Berartinya memang sedang jauh, tidak di dekat kita. Husnuzan. Jangan makan dia kurang ajar sanu tu yo ni. Padahal ada tolongnya potong lunaknya ingitkan kacang lupa ke kulit. Tak boleh. Okey. Berikutnya, wala, dan jangan engkau menasihati ahadan minhum, salah seorang daripada mereka. Mereka maksudnya teman atau musuh kita tadi. Jangan kita cepat menasihati orang. Apa? Malam tatawassam fihi awalan mukhayalal qabul. Mukhayalal qabul. Jangan kita memberi nasihat, jangan kita menasihati orang yang tidak akan mungkin menerima nasihat kita. Kata Imam Al-Ghazali kata Imam Nawawi dalam syarah Dalailu qabla al-wa'dhi, sebelum kita menasihatinya, tengok dulu dia terima tak nasihat kita. Kalau tak usah. Kita punya kawan tadi ada mungkin melakukan suatu kesalahan mungkin, atau mungkin tidak kesalahan, tapi ketika kita lihat kurang cocok, ya mungkin gerakan solatnya kurang bagus, kita nak mengingatkan dia. Tengok dulu sebelum kita menasihati, dia menerima tak nasihat kita. Kalau dia tidak menerima nasihat kita, fala, maka jangan kamu memberi nasihat kepadanya. Jangan. Kenapa? Karena tidak akan memberi faedah. Wa illa lam yastami' minka wa sara khasaman alaika. Kalau engkau nasihati juonya dan inyo melawan kau, akhirnya awak berkelahi dengan dia. Begitu. Baru-baru ini ada kita jemaah kita, ini ada masalah, kita coba menasihati, membangkang dia. Membangkang, ya dalam arti kata bukan ke kita membangkang, tapi ke teman yang ikut pula menasihati dia, ke situnya membangkang. Tak begini. Akhirnya rusak hatinya, berkelahi dia. Jadi tengok kawan tadi bisa dinasihati tak? Kalau tak usah nasihati. Kalau bahasa cu, cara wa'ang lanya, itu bahasa cu, cara lanya, peduli dan ni itu kalau bahasa cu, cara lanya, peduli dan kena. Faiza akhtau fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna min ta'allum minka, dan jika dia melakukan suatu kesalahan dalam satu masalah dan dia tidak mau belajar daripada engkau, fala tu'allimahum, jangan engkau ajari mereka. Imam Ghazali ke nampak ada waknya salah ya, melakukan suatu kesalahan, tapi nak niat belajar, nak niatnya bertanya ke awak dah. Jelinya salah, nak niatnya bertanya ke awak, jangan diajarkan, kata Imam Ghazali. Ini memang lain ini. Awak tanya nak niat ajari dah. Nyalah jelas salah, tak usah. Fa innahum yastafidu minka ilma, tapi mereka itu juga mengambil manfaat daripada engkau akan ilmu.
Jadi sebenarnya nyo pura-pura ndak tahu, padahal nyo juga belajar dengan kita. Tapi mengakui nyo belajar dengan awak tu nak umur tu. Jadi ajarkan. Dari mana nyo dapat terserahnya lah lagi. Wa yusbahuna laka a'dau illa idza ta'allaqa dzalika bil ma'siyah. Tapi kata Imam Ghazali, kalau sudah kawan tadi bergelimang dengan maksiat, maka berhaklah kita untuk menasihati dia. Jadi kalau saya sudah nampak dah awak tiap hari minum khamar, tiap hari dia berzina, tiap hari dia makan riba, itu penting kita mengingatkannya karena sudah maksiat. Tapi mengingatkannya bihaqqu bil lutfin min ghairi anfin. Ingatkanlah dia dengan cara lemah lembut dan tidak dengan cara kasar. Bicara ini ingatkannya dengan lemah lembut, elok-elok mengingatkan kawan tadi, jangan sampai dengan kasar. Elok-elok kawan, hati-hati, itu pekerjaan engkau pekerjaan yang haram, jangan sampai engkau begitu terbibit dalam masalah ini begini, gitu nih. Wa idza ra'aita minhum karamah wal khairan fashkuril lillahi alladhi habbaka ilaihim. Tapi kalau engkau menampakkan daripadanya suatu kebaikan, ada perubahannya, fashkurullah, bersyukurlah kepada Allah karena engkau sudah diberi teman yang cinta kepada engkau dan engkau pun cinta kepadanya. Fa idza ra'aita minhum syarra, dan jika engkau melihatnya tambah buruk, kalau tambah elok, alhamdulillah wa ucapkan. Kalau nya tambah buruk setelah wa nasihati, bagaimana? Fakulluhum ilallah fakiluhum ilallah, maka bertawakkallah engkau kepada Allah, wasta'idz billahi min syarrihim, dan berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan mereka. Jangan sampai pindah perangai pajaku ya Allah. Gitulah maksudnya. Kalau setelah kita nasihati berubahnya kepada kebaikan, alhamdulillah. Tapi setelah kita nasihati rupanya tambah menjadi-jadi perangainya, itu serahkanlah kepada Allah. Tapi kita tetap mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mereka. Fala tu'a wala tu'atibihim, dan jangan engkau caci mereka dengan pertambah buruknya perangai mereka. Wala taqul lahum lima ta'rifu, dan jangan engkau ucapkan kepada mereka, kenapa engkau masih belum juga melakukan ini, kenapa engkau melakukan ini, padahal ini yang benar. Wa ana fulan ibnu fulan, saya ini sianu anak sianu, saya ini lebih alim daripada engkau, saya ini lebih banyak agama daripada engkau, saya lebih faham hadis daripada engkau, percayalah engkau kepada saya. Tak boleh, kata Imam Ghazali, mengucapkan itu. Fa inna dzalika min kalamin hamki, itu adalah ucapan orang-orang bodoh, dan orang-orang yang bodoh itu lebih dahsyat min yuzka nafsihi, daripada orang-orang yang merasa bersih hatinya dan selalu merasa dirinya di atas orang lain. Jadi orang yang bodoh itu orang yang selalu mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain dan merasa dirinya itu lebih suci dibandingkan orang lain. Jadi kesimpulannya yang terakhir ini, kita nampak orang, ada teman kita yang sudah dalam keadaan maksiat, bergelimang dengan maksiat, kita ingatkan dia, ini maksiat ini bahaya kerja engkau ini, engkau kenikmatan ini sementara ini, engkau ingat akhirat engkau akan mati. Setelah kita nasihati, besoknya nampak perubahan ke arah yang baik, bacalah alhamdulillah, kemudian bersyukurlah kepada Allah. Tapi ternyata besoknya setelah kita menasihatinya, rupanya bertambah perangainya, bertambah buruknya, maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Jangan kita caci dia, jangan kita hina. Wah, engkau memang dah tak nang percaya Jordan. Dan kau setiap hari Jumaat mengaji di An-Nur Letawang. Percayalah engkau dan lebih elok dan daripada orang engkau. Kata kita kepada dia umpamanya, kita ni, kata Imam Ghazali, ahmaq. Ahmak ni orang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Orang yang merasa dirinya lebih bersih daripada orang lain dan dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Ndak ang percaya Jordan dah, ada nasihati yang petang percayalah keadaan kau, nak ang percaya ni, wa angko yo kata kita umpama kan. Berarti kitalah orang yang bodoh menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bodoh awak selama kau atau cadia? Bodoh kita selaman. Awak ni tahu saya ni lulusan Timur Tengah ini, lebih pandai saya daripada engkau. Itulah ahmak nama, itulah bodoh namanya.
Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Hadza wabillahi taufik. Besok lanjutan i'lam anallaha ta'ala la yusallit. 2 lembar lagi tamat kita, alhamdulillah. 2 halaman, bukan 2 halaman. Halaman ni 2 safha, 2 lembar. Habis pembahasan. Paling pembahasan tentang dosa, kemudian terakhir ya, tentang ya apa? Tentang khatimah kitab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada pertanyaan silahkan. Bisa kan mensimpulkan kan? Kalau tak bisa, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan diajar langsung dari Imam Ghazali malam bego. Simple saja dia, bahwa menghadapi musuh jangan dengan permusuhan. Kalau dengan permusuhan tidak akan selesai. Kemudian jangan berharap kita dipuji oleh musuh. Kalau berharap pujian musuh, maka tidak akan pernah kita menjumpainya. Karena dari sekian 100 orang, cuma 1 orang yang kita jumpai seperti itu. Kemudian apa lagi? Apabila kita menasihati orang, lihat dulu. Kalau dia bisa menerima nasihat kita, maka lanjutkan nasihatnya. Tapi kalau dia tidak bisa menerima nasihat kita, tak usah kita menasihati dia. Tuh, jangan sampai kita menasihati dia. Kemudian apa lagi yang terakhir? Menasihati. Jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Daripada apa tadi? Dan apabila orang melakukan maksiat, maka kita nasihati. Jadi tadi kan jangan engkau menasihati seseorang yang tidak mau dinasihati, kecuali orang yang berbuat maksiat, maka nasihatilah dia. Kalau dia menerima, maka bersyukurlah engkau kepada Allah, kata Imam Ghazali. Kalau dia tidak menerima nasihat engkau, maka serahkan kepada Allah dan mohon perlindunglah engkau kepada Allah daripada kejahatan mereka. Kemudian terakhir tadi apa? Tidak. Dan apabila engkau minta tolong, minta bantu kepada orang dan orang itu menunaikan hajatmu, maka bersyukurlah. Dan apabila dia tidak mengabulkan daripada permohonanmu, maka berbaik sangkalah dan jangan engkau. Bagian terakhir tadi apa? Orang yang bodoh itu siapa? Orang yang menganggap dirinya lebih baik, lebih suci daripada orang lain, maka dia adalah bahwa ketika dia menasihati orang, ketika orang tidak mau, kemudian dia mengatakan ana fadilul ilm, aku ni banyak punya ilmu, aku ni lebih baik daripada engkau, percayalah engkau. Orang itu adalah orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali. Itu aja dicatat ala dapat begitu ilmu tu, alhamdulillah. Kita kanang sampai besok Jumaat besok ditanya balik dah lupa pula. Alhamdulillah.